Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Tanpa Hutang. Hidup tanpa hutang, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tentunya sebuah kebahagiaan kalau hidup kami tanpa hutang, sehingga tidak menyusahkan kehidupan kami semua. Namun sesungguhnya memang Tuhan merancang setiap kehidupan manusia dalam kecukupan dan tanpa hutang. Kami ingin belajar mengapa hidup itu terjadi hutang piutang yang kemudian menyengsarakan kehidupan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Betapa bahagianya jikalau hidup tanpa hutang. Dan tentu lebih bahagia kalau hidup dalam kelimpahan. Kita tahu dengan jelas sahabat perjalanan, di tengah-tengah kondisi kesulitan ekonomi yang luar biasa, maka semakin banyak orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar. Kita tahu dalam berita yang terbaru, beberapa negara yang ada di Asia Tenggara akan mengalami kebangkrutan. Satu negara yang sudah mengalami kebangkrutan adalah Sri Lanka. Kondisi ekonomi yang sedemikian parah, hutang yang menumpuk dan tidak punya kesanggupan untuk membayar. Dan akan ada dua negara lagi yang kemudian terancam kalau tidak berhati-hati dalam mengelolanya, yaitu Myanmar dan Kamboja. Belum negara-negara yang memang tidak pernah bangkit daripada kesulitan. Dari dulu adalah tetap negara miskin, penuh dengan konflik, peperangan, kemiskinan, sakit, penyakit di beberapa negara Afrika. Namun sahabat perjalanan, kita tahu dengan jelas bahwa di dalam dunia ini ada tiga macam negara. Satu, negara kaya, negara maju. Yang kedua, negara berkembang, termasuk negara kita. Yang ketiga adalah negara miskin. Tiga negara ini ada di dalam seluruh dunia. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi? Tuhan tidak pernah mengizinkan, tetapi manusia yang merubah. Izin Allah adalah dunia ini cukup untuk semua umat manusia. Seluruh kebutuhan manusia itu tercukupi, terjaga, terpelihara melalui alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Namun mengapa ada kesusahan dalam hidup ini? Ada hutang piutang dalam hidup ini. Mengapa demikian? Kalau memang Tuhan memberikan kecukupan kepada alam semesta ini, penyebabnya sumber hutang bukanlah dari Allah. Sumber hutang adalah berasal daripada manusia. Setiap manusia diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa mengolah apapun yang ada dalam dunia ini. Kecerdasan itulah kemudian diikuti oleh daya juang, kemudian diikuti oleh berbagai kemampuan penemuan, sehingga orang-orang tersebut mampu menemukan banyak hal. Namun tatkala tidak diikuti oleh kekudusan, namun diikuti oleh keberdosaan, maka yang timbul adalah keserakahan. Keserakahan menimbulkan eksploitasi. Orang yang punya kemampuan menumpuk segala hal hanya buat dirinya, bahkan kalau perlu seluruh dunia ini ada di dalam tangannya. Kalau seandainya ada satu orang sanggup, seluruh kekayaan di dalam dunia ini ada di dalam tangan orang tersebut, bagaimana nasib yang lain? Maka nasib yang lain akan masuk dalam kemiskinan. Jadi artinya Allah tidak pernah merancang kemiskinan, dan Allah tidak pernah merancang yang namanya hutang yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan adalah kerakusan, keserakahan. Memang diiringi dengan kecerdasan. Karena untuk menjadi kaya, orang butuh cerdas. Untuk menjadi kaya, orang butuh bekerja keras. Untuk menjadi kaya, orang butuh berpikir bagaimana caranya. Dia menemukan banyak penemuan-penemuan luar biasa. Kemudian dia menjadi kaya. Namun tatkala kemampuan-kemampuan potensi yang besar tersebut diikuti oleh sifat berdosa manusia, maka yang terjadi adalah penjajahan. Kita tahu dengan jelas sebelum Perang Dunia Pertama, bagaimana negara-negara adidaya, negara-negara yang punya kemampuan luar biasa, dari mulai Inggris, dari mulai Prancis, dari mulai Portugis,
Itu kalau kita lihat sejarah daripada perjalanan bangsa-bangsa, itu menjajah sampai ke berbagai belahan dunia oleh satu negara ini. Motifnya apa? Motifnya mengeksploitasi seluruh sumber daya alam, sumber daya tambang, dibawa semuanya adalah untuk ke negaranya. Ini adalah sebuah kisah tentang keserakahan dan kerakusan manusia. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak pernah merancang hutang. Dalam Amsal 22:7 yang kita baca, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi orang yang menghutangi itu melihat manusia itu sebagai hanya benda saja yang bisa dieksploitasi. Dan sifat manusia dikatakan dalam Mazmur 37:21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Apa pada ayat ini? Orang berdosa adalah meminjam dan tidak membayar kembali sekalipun dia sanggup untuk membayar. Tetapi orang benar pengasih dan penyayang dan pemurah. Kalau ada orang yang memang berhutang karena untuk kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya, sebagai unsur kebutuhan manusia, bukan untuk sebuah kemewahan, maka dengan murah hati dia melepas orang yang berhutang itu dan dianggap sebagai tidak perlu berhutang dan tidak perlu membayar. Sikap seperti demikianlah bukan sikap membiarkan orang berhutang itu tidak bertanggung jawab atas apa yang dihutangi, karena memang tidak sanggup membayar dalam kesusahannya. Tetapi orang yang sudah kaya, orang yang sudah punya kepemilikan, tatkala orang berhutang, dia berani melepaskan hutang tersebut dan tidak akan melakukan penagihan. Mengapa? Karena dia dalam kategori orang benar yang pengasih dan pemurah. Kalau kita melihat bahwa orang miskin ada keberdosaannya, orang kaya ada keberdosaannya, orang miskin keberdosaannya mungkin adalah malas, tidak mau berjuang, tidak mau belajar, membiarkan hidup sedemikian rupa. Orang kaya keberdosaannya adalah sesudah kaya dia memang orang yang kerja keras, orang yang rajin, punya daya juang, namun diikuti juga oleh keserakahan, diikuti oleh nafsu untuk menguasai, diikuti oleh berbagai macam dosa-dosa yang ada di dalam diri orang berdosa, kemampuan melakukan berbagai macam eksploitasi, maka terjadilah ketidakseimbangan dalam dunia ini. Kalau setiap orang itu melakukan tatanan kehidupan dari aturan-aturan Tuhan, dan sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal kedua, yang lebih memberi kepada yang kurang berjuang untuk hidupnya bagaimana menjadi lebih baik, maka terjadilah keseimbangan. Keseimbangan itulah yang disebut sebagai sebuah hidup dalam kebenaran. Bagaimana setiap orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tatkala ada orang yang punya talenta 5, dia mampu berbagi. Yang tidak punya talenta dilatih supaya punya talenta. Itulah kehidupan yang sangat indah. Pada prinsipnya, hidup ini tidak perlu dengan hutang atau hidup tanpa hutang. Namun karena seperti penjelasan sebelumnya, keberdosaan manusia membuat kemiskinan, kesulitan itu terjadi. Mari kita kembali ke dalam nilai-nilai Tuhan yang perlu kita cerna dan perlu kita jalani. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah bahwa hutang bukanlah rancangan Tuhan, namun hutang piutang terjadi karena dosa dan keserakahan manusia. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati semua sahabat seperjalanan. Amin.